Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan coba melihat amanat terbaru terkait dana desa di tahun 2025 pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Nah, dalam amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 ini terkait dengan dana desa, untuk persyaratannya itu ada yang baru, namun sebenarnya sudah diketahui oleh pemerintah desa, di mana ketika pemerintah desa ingin mengajukan persyaratan dana desa tahap kedua, nantinya ada penambahan persyaratan, yaitu sebagaimana yang disampaikan pasal 24 ayat 3 huruf B ini. Di sini tambahannya yaitu akta pendirian Badan Hukum Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ke notaris. Berikutnya, surat pernyataan komitmen dukungan APBD desa untuk pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Nah, amanat di angka 3 dan 4 ini agak sedikit canggung karena peraturannya mengatur terkait dana desa, namun ada menyebutkan koperasi kelurahan Merah Putih, yang mana dana desa itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan koperasi kelurahan Merah Putih. Jadi sebenarnya amanatnya hanya cukup akta pendirian Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih, tidak perlu ada kelurahannya karena kelurahan ini tidak ada hubungannya dengan dana desa, sedangkan PMK ini mengatur terkait dana desa. Jika memang maksudnya kelurahan ini hanya kepada beberapa desa, artinya PMK ini hanya mengatur terkait beberapa desa. Namun faktanya PMK ini atau Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur secara nasional, sehingga kelurahan di sini pastilah maksudnya adalah bagian dari pemerintah daerah, bukan bagian dari pemerintah desa. Berikutnya kita melihat ada penambahan amanat di mana yang disampaikan pada pasal 29B ini. Kita mulai melihat di ayat 1 bahwa dana desa baik yang ditentukan penggunaannya atau yang tidak ditentukan penggunaannya, jika belum salur ke rekening desa sampai dengan tanggal 17 September di tahun 2025 akan ditunda penyalurannya. Tapi ketika di atas tanggal 17 September di tahun 2025, pemerintah desa mengajukan dana desa dan persyaratannya sudah lengkap dan benar sebagaimana pasal 24 ayat 3 ini, maka nanti pemerintah desa hanya menerima dana desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana yang disampaikan di ayat 3 ini. Sedangkan untuk dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau non-ERMA itu tidak disalurkan ke rekening desa dan akan menjadi sisa dana desa di rekening kas umum negara. Juga tidak akan disalurkan kembali kepada desa pada tahun anggaran berikutnya. Nanti pemerintah pusat akan menggunakan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya ini atau non-ERMAK ini untuk mendukung program prioritas pemerintah dan pengendalian fiskal melalui keputusan menteri. Namun, perlu diketahui, amanat ini adalah amanat yang terbaru karena di PMK sebelumnya yaitu 108 pasal 29B tidak ada amanat seperti ini. Dan perlu kita ketahui juga bahwa amanat ini ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tanggal 19 November di tahun 2025. Jadi, ada amanat baru di mana dana desa yang tidak disalurkan ke pemerintah desa sampai dengan 17 September di tahun 2025 itu nantinya hanya menerima dana desa yang ditentukan penggunaannya. Karena dana desa tidak ditentukan penggunaannya akan menjadi sisa di rekening kas umum negara. Dan amanat tersebut
telah ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tanggal 19 November di tahun 2025. Dan amanat tersebut juga tidak ada sebelumnya pada PMK 108. Jadi itu saja pembahasan kita kali ini terkait perubahan PMK untuk dana desa di tahun 2025 pada tahap 2. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.